Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliatul Alwa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 Fikih Muamalah Kontemporer, dan di sini saya sebagai moderator sekaligus menjadi pemateri pada presentasi hari ini. Di sini saya Reza Irfani Badri, NIM akhir 157, ingin menjelaskan tentang pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah atau bisa disebut juga dengan akad bagi hasil, yang dimana menurut terminologi asing Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam khusus ekonomi diartikan pembagian laba. Jadi, mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal atau sahibul mal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian atau skill dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu, disebut mudharib. Yang kedua ialah mudharabah menurut para ahli. Yang pertama ialah Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah mudharabah, sedangkan Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah qirat atau muqarradah. Dan yang kedua ialah Muhammad bin Ismail mengartikan mudharabah sebagai qirat dan qasrah qaf, yaitu kerjasama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba. Yang ketiga, Sayyid Sabiq menganggap mudharabah sebagai qirat dengan artian berasal dari kata al-qar, yang artinya al-qaru, yakni pemotongan. Hal ini karena orang-orang yang memiliki harta memotong, mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian untuk keuntungannya. Dan yang keempat ialah menurut ahli fikih, mudharabah adalah suatu perjanjian di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga ialah rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah yang pertama ialah sahibul mal atau pemilik dana atau nasabah, dan yang kedua mudharib atau pengelola dana, pengusaha atau bank, dan yang ketiga ialah amal, usaha atau pekerjaan, dan yang keempat adanya ijab kabul. Syarat mudharabah yang pertama ialah orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Dan yang kedua ialah B, mengenai modal disyaratkan satu, bentuk uang, jenis jumlahnya tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib atau pengelola. Dan yang ketiga yaitu C, pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang aplikasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Secara sederhana, aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah yang sudah dilihat pada tabel yang ada di PPT. Nah, praktek mudharabah dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, atau pada awalnya terjadi investasi langsung antara swahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Dan seiring perkembangannya zaman, praktek ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau indirect financing, dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola. Dan dalam investasi tidak langsung, pihak perbankan menerima dana dari swahibul mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dan dana yang disalurkan kepada pihak perbankan syariah dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Dan kemudian dana yang sudah terkumpul itu disalurkan kembali oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan atau earning asset. Praktek pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia memiliki
memiliki sedikit perbedaan konsep klasik. Hal ini dapat dilihat pada tabel nomor 2 yang sudah ada di PPT, yaitu penerapan mudharabah pada perbankan syariah Indonesia juga terdapat beberapa kendala, antara lain yang pertama adalah kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi waprestasi. Dan yang kedua, kesulitan perbankan keuangan atau bagi hasil karena cicilan pengembalian dana. Dan yang ketiga, tidak boleh ada jaminan. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa kendala tersebut, diupayakan adanya keseriusan dari pihak bank untuk menjelaskan secara detail tentang operasional pembiayaan dengan akad mudharabah. Dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan praktik mudharabah pada bank syariah. Antara lain yang pertama adalah keseimbangan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu, langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut. Dan yang kedua adalah pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh Bank Syariah Industri. Ini benar-benar memiliki rakyat yang prospektif dan dikelola dengan amanah. Dan yang ketiga, membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi dan sesuai dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mudharabah musyitarokah. Nah, mudharabah musyitarokah ini memiliki ketentuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada akad yang digunakan adalah akad mudharabah musyitarokah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua, LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. Yang ketiga, LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya atau musytarik memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan. Yang keempat, di sini ada bagian keuntungan. Nah, bagian keuntungan ini yaitu sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kelima yaitu ada apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Nah, yang terakhir di sini ada jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya ini dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada pembagian hasil usaha atau investasi mudharabah musyitarokah menurut TSAK nomor 105. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mudharib dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Atau yang kedua bisa hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai musytarik tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Nah, yang ketiga, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.